Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herdiana, asal Universitas Palangkaraya, program studi PGSD, PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Siap, gerak. Mainkan depan, gerak. Tegap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Kalau semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar secara tatap muka di awal tahun ajaran baru. Alhamdulillah juga di tempat kita lingkungannya zona kuning. Jadi masih bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, namun dengan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Selanjutnya, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Ada yang tidak sekolah? Ada. Kemana yang tidak sekolah? Oh, sakit, ya gak apa-apa. Mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, supaya semangat kita semakin bertambah, semangat kita semakin menurun, kita nyanyikan dulu lagu nasional negara Indonesia. Kita barusan telah menyanyikan lagu nasional negara Indonesia, salah satunya yaitu Ganda Pancasila. Sekarang baca dulu, silakan kalian baca dulu, diberi waktu selama 3 menit. Setelah kalian membaca dari Bang Ajar yang pakai, sekarang Bapak ada pertanyaan sekali. Apakah kalian suka menonton televisi? Suka. Suka. Apakah kalian pernah melihat iklan? Pernah. Di mana kalau melihat iklan? Di Televisi. Di mana lagi? Oh iya, di mana lagi? Nah, internet. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti akan disuguhkan video pembelajaran. Setelah itu, kalian amati, kemudian analisis iklan elektronik yang ada pada media elektronik. Yang kedua, setelah menganalisis, kalian itu bisa menyimpulkan paparan iklan yang ada di media elektronik. Setelah kalian menganalisis, kalian juga bisa menyimpulkan apa saja yang terdapat pada produk yang diiklankan, komponen penyusunnya apakah termasuk yang tunggal atau campuran. Kemudian, setelah kalian menganalisis, nanti ada tugasnya yaitu membuat percobaan. Dalam membuat percobaan, nanti hasilnya kalian buat, dituliskan ke dalam bentuk laporan. Kemudian setelah dibuatkan laporannya, kalian haruskan mempresentasikan. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menampilkan hasil kerja kalian di depan kelas. Kemudian, apa sih manfaat kita belajar hari ini? Nah, manfaat yang kita akan dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah setelah kalian bisa menganalisis, kalian bisa
mengetahui jenis dan karakter iklan yang terdapat pada media elektronik. Kemudian, kalian bisa tampil percaya diri untuk mempresentasikan paparan iklan yang disampaikan pada media iklan elektronik. Kemudian, setelah kalian mempresentasikan juga, kalian juga bisa mengetahui, bisa menganalisis benda tersebut, apakah penyusunnya apa saja, apakah yang termasuk pada zat tunggal atau pada zat campuran. Kemudian, kalian juga kalau sudah coba membuat laporannya juga, kalian bisa mengkomunikasikan, bisa mengetahui, oh ini perbedaannya termasuk zat tunggal itu kenapa, yang ini termasuk zat campuran juga kenapa. Simak dulu video berikut ini. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, Lani sedang menonton televisi. Ketika dia menonton televisi, dia melihat ada iklan. Ketika melihat iklan tersebut, Lani pun terpengaruh dan ingin juga membeli minuman yang ada pada iklan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tahukah kamu termasuk jenis apa iklan yang ditayangkan di televisi? Ya, iklan yang ditayangkan di televisi adalah iklan elektronik. Yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja ya jenis-jenis iklan elektronik? Yang termasuk iklan elektronik yaitu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio adalah iklan, kemudian iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Nah, iklan televisi ini sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Berbeda dengan iklan radio yang hanya dapat didengar suaranya, iklan pada televisi memiliki karakteristik dapat dilihat dan juga didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan. Berikutnya adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan juga interaktif. Nah, sekarang perhatikanlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ada 3 jenis minuman yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat minuman di samping di dalam iklan? Nah, jika pernah, minuman manakah yang termasuk zat tunggal dan manakah yang termasuk zat campuran? Pada gambar di hadapan kalian ini, minuman yang termasuk zat tunggal adalah air mineral. Kemudian pada gambar yang kedua yang ditunjuk dengan panah, ini adalah air kopi. Air kopi termasuk zat campuran heterogen. Kemudian gambar yang ketiga yang bawah ini adalah minuman ringan manis. Minuman ini termasuk zat campuran homogen. Secara umum, benda-benda termasuk materi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, materi adalah objek yang menempati ruang dan mempunyai massa. Yang berikutnya adalah senyawa. Kemudian yang kedua, materi adalah zat campuran. Zat campuran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ingat ya, kalau campuran homogen, zatnya menyatu secara merata. Kemudian ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Barusan kalian telah menyimak video pembelajaran tentang materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, Bapak yang bertanya. Apa yang disebut dengan iklan media elektronik? Ada yang tahu?
iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Media elektronik itu apa saja? Tempat iklan pada media elektronik itu ada pada radio, ada pada televisi, ada juga pada internet. Kita bahas pada radio. Apa yang kita dapatkan pada radio? Suara. Berarti iklan pada radio yang kita dapatkan adalah suaranya saja. Kemudian kalau iklan televisi, kalian pernah nonton iklan di televisi? Bagaimana iklan di televisi? Ada gambarnya? Ada apa ya? Suara. Ada suaranya, terus gambarnya diam aja gini atau gimana? Kalau iklan di televisi itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena yang pertama dapat terlihat gambarnya, kedua dapat terdengar juga suaranya, kemudian gerakannya, animasinya bisa berjalan kalau pada televisi. Selanjutnya iklan internet. Iklan internet itu iklan yang penyebarannya pada media elektroniknya itu pada internet. Contohnya, kalau kita membuka browsing, kita membuka artikel, suka di bawahnya ada yang berwarna merah atau berwarna itu ada tulisannya, itu yang disebut dengan iklan elektronik pada media internet. Atau kita membuka YouTube, kalau sebelum YouTube mulai suka ada iklannya, nah itu disebut dengan iklan internet. Kemudian, nah ini salah satu contoh gambar iklan televisi. Ada TV One, kopi luwak, nggak kemanisan Batak. Contoh iklan pada televisi. Kemudian kalau pada radio, yang kita dengarnya apanya? Suaranya atau soundnya. Betul, sound itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah suara. Kemudian, nah ini contoh iklan internet. Di sini ada yang gerak, ya, yang di sini ada panahnya, kemudian di bawahnya yang ini sama diskon. Ini adalah iklan yang ada pada media internet. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, yuk kita kerjakan LKPD-nya. Kenapa kita kerjakan LKPD? Nanti pada LKPD ada pertanyaan. Kalian cari jawabannya dari bahan ajar yang telah disampaikan, dari bahan ajar yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian kalian jawab LKPD tersebut yang dituliskan atau dituangkan pada LKPD. Setelah itu kalian nanti ada suruhannya, ada petunjuknya, ada langkah kerjanya pada LKPD. Kerjakan sesuai dengan petunjuknya tersebut. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, Bapak harapkan kalian itu mengerjakannya secara berkelompok. Jadi pengerjaannya secara berkelompok dengan berdiskusi. Karena siswa kita yang hadir hari ini, yang sakit kemudian tidak apa-apa, yang hadir berikut ini ada 9 orang. Kalian kerjakan LKPD-nya berdasarkan barisannya. Misalkan Fajar sama Fahmi satu kelompok, ini barisannya ini satu kelompok, ini yang ini satu kelompok, dan ini yang ini satu kelompok. Dapat dipahami? Dapat. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Oke, kalau tidak ada, ini LKPD-nya ya. Kalian kerjakan dengan posisi senyaman mungkin. Maksudnya begini, misalkan Fahmi ada di belakang mau dituliskan, berarti pada posisinya dibalikkan ke belakang. Supaya apa? Supaya kalian lebih nyaman dalam mengerjakannya. Boleh dituliskan menggunakan apa? Boleh. Apakah harus menggunakan pulpen? Pulpen juga boleh. Jangan lupa di sini ada nama kelompok, terus anggotanya. Misalkan ini kelompok 1, 2, 3, dan 4.
berarti nama tulis 4. Kemudian tulis anggotanya siapa saja. Cuma beda. Kalau kita ada 2 orang, nanti tulis kali 3-nya di sini siapa saja. Maka berarti ada ini, tadi ya, ini tulisannya Kelompok A. 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalian akan menggunakan percobaan. Untuk menganalisis ini, nanti Bapak akan tanyakan ya. Ibaratnya, contoh dari radio, internet. Untuk menganalisis iklan elektronik yang ada pada LKPD, kalian simak dulu video berikut. Tolong perhatikan, pilih salah satu. Mau iklan televisi, mau iklan radio, atau mau iklan internet. Pilih salah satu. Kemudian analisis. Di sana ada waktunya berapa detik, temanya tentang apa, kemudian kesimpulannya apa yang diceritakan pada iklan tersebut. Ini diceritakan tentang apa? Silakan dituliskan di sini. Silakan perhatikan dulu ke depan. Iklannya kita analisis dulu. Contoh iklan radio. Oke, nih caranya gue. Yummy. Gue balik api loh. Kalau lo makan apa berasuran pakai cabai gitu, mantap kan? Oke, apakah mau diulangi? Tidak. Di sini ada tulisannya tuh. Ada berapa? Kalau mau iklan radio, di sini ada tulisannya. Kelihatan? Waktunya ada kelihatan. Pagi kelihatan tidak? Aja. Kelihatan. Ini waktunya yang di atasnya. Waktunya yang mana lagi? Nah, ini ada tulisannya dengan jaket. Nyai, lihat tulisannya tuh. Kayak itulah waktunya. Sekarang iklan televisi. Kita simak dulu iklan televisi. Kita lihat ada berapa waktunya. Sekarang kita iklan internet. Kita simak dulu. Nah, kalau iklan internet bisa lihat ke depan, waktunya ada berapa menit? Nah, ada. Silakan, ada yang mau dianalisisnya iklan apa? Misalkan, Pak mohon diulangi, misalkan iklan radio. Pak diulangi. Pak, sayang sekali beli iklan televisi. Ku Bapak dicari iklan televisi. Atau mau iklan internet, silakan. Ini ada gula, ada kopi, ada airnya juga untuk dimasukkan. Lakukan gula sama lakukan ini.
Nah, sekarang lalukan semua terlihat tidak perbedaan lagi. Gitu. Ini belum sempurna, artinya mau cek nah. Tadi ada satu bagian dan setelah ini dulu juga ada di sini. Apa yang dimaksud dengan bentuk mobil? Apa yang termasuk pada setelah? Ambil kopi satu, tuangkan dia. Oke, sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, hasil pengamatan kalian, hasil menganalisis tadi iklan, hasil mengverifikasikan, sama hasil melakukan percobaan yang sudah dituangkan ke dalam bentuk laporan, kita presentasikan per kelompok. Silakan kelompok satu yang pertama sudah selesai ke depan. Dua anak ke depan semuanya. Baiklah, contoh iklan elektronik, radio, iklan televisi atau iklan internet. Ya, jadi salah satu nomor apa? Laporan hasil pemeriksaan. Anggota kelompok 1 berkesimpulan mengatakan bahwa termasuk kemudian termasuk HTLB. Oke, ada yang mau menanggapi tentang penampilan kelompok 1? Ada yang bertanyakan? Tidak? Kalau tidak, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok yang kedua, yang beresnya, silakan tampil semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalan boleh? Nah, itu paling asing. Jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan elektronik, iklan radio, iklan televisi atau iklan internet. Merek T7. Media iklan radio waktu 1 menit 6 detik. Silahkan laporannya, percobaan. Kesimpulan adalah bukan itu bukan melakukan dan Oke, dari teman-teman yang lainnya, ada yang mau menanggapi tidak tentang penampilan kelompok 2? Tidak. Apakah penjelasannya dapat dipahami? Laporannya dapat dimengerti? Ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan duduk kembali. Tapi tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami menyampaikan contoh iklan elektronik.
Kesimpulan isi iklan. Buka puasa di rumah atau di luar rumah tetap sama dengan harumnya teh untuk harum ekor. Segarnya dimanapun. Ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak. Apakah penjelasannya dapat dimengerti atau dipahami? Setuju dengan laporannya? Setuju? Oke, kalau setuju, berikan pause dulu, tepuk tangan dulu untuk mengambil laporan. Waktu kami. Menyeret kopi luwak media iklan televisi waktu 30 detik. Iklan kopi luwak. Kesimpulan isi iklan kopi luwak atau bisa dimakan. Perbedaan antara campuran dan kopi. Campuran adalah campuran kopi karena dapat dilanjut secara sempurna. Larutan kopi adalah campuran kopi karena tidak dapat dilanjut dengan sempurna. Ya, ada yang menanggapi? Apakah setuju dengan laporannya? Setuju. Setuju, silakan berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kalian telah mempelajari contoh iklan media elektronik. Ada iklan televisi, iklan radio, sama iklan internet. Dari pembelajaran barusan tentang analisis iklan, kemudian melakukan percobaan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya. Yang pertama, iklan yang penyebarannya sangat menarik karena ada suaranya, ada gambarnya, terus gambarnya bisa gerak-gerak. Itu termasuk iklan apa ya? Kemudian kalau sifat iklan radio itu apa? Tidak hanya dapat mendengar suaranya saja. Kemudian kalau iklan internet itu apa? Oh, iklan yang penyebarannya melalui internet. Oke. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui zat tunggal dan zat campuran. Bapak mau tanya, jika air mineral seperti ini termasuk zat apa ya? Kenapa disebut zat tunggal? Kenapa? Karena zat tunggal itu terdiri dari senyawa yang tidak memiliki rasa dan bau. Oke, selanjutnya, kalian pernah melihat ini? Ada iklan? Ada. Ini sudah kami rasanya bagaimana? Rasanya sudah tahu? Sudah. Selanjutnya, kalau minuman kalian seperti ini termasuk larutan apa? Termasuk campuran. Zat campuran apa ya? Zat campuran homogen. Kenapa disebut dengan zat campuran homogen? Karena terdiri atas dua unsur dan memiliki rasa dan bukan. Apakah ada sebagai sebelumnya atau bekasnya atau bedanya aja tuh? Sudah menyatu dengan berata atau menyatu dengan sempurna. Oke, selanjutnya apa ini ya? Ini adalah larutan kopi atau air kopi. Air kopi termasuk ya? Termasuk ya?
campuran kecap, oke? Oke, bagaimana? Oke, ada? Oke, semuanya jawabannya bagus. Air kopi terdiri dari berbagai jenis zat. Ada gula, ada air, ada kopi. Terdiri dari 3 buah zat yang ada di dalamnya. Komponennya ada 3 buah zat. Selanjutnya, air kopi yang diseduh, yang dikocek, yang dipucet akan tetap menampilkan bekasnya, residunya, jadi tidak tercampur dengan sempurna, tidak tercampur dengan merata. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, untuk meningkatkan pemahamannya, kita kerjakan evaluasi. Tapi kalau pekerjaan evaluasi itu harus kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kalau ini tidak digunakan, boleh dibuang kepada dalam sampah yang dicoba. Ini adalah evaluasi. Ini hanya sama, maksudnya pertanyaannya sama. Oke, silakan kita sudah semuanya? Sudah. Teman-teman, kita telah melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu adalah alat ukur untuk mengetahui kemampuan kita, seberapa jauh kemampuan kita dalam belajar hari ini. Yang mau Bapak tanyakan hari ini adalah bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, dapat dipahami pada pembelajaran hari ini? Dapat. Terima kasih. Kalau sudah dapat dipahami terus belajar menyenangkan, selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali melakukan percobaan, menganalisis iklan, serta berkreasi juga, kemudian dapat menyimpulkan kegiatan atau materi pembelajaran yang ada dituangkan pada LKPD. Kemudian sebelum kita pulang, jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, ada oleh-oleh buat kalian untuk di rumah. Oleh-olehnya adalah nanti setelah pulang ke rumah, jika menonton televisi, pilih 3 buah iklan yang komponen penyusunnya apakah termasuk zat tunggal, zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Tuliskan iklan tersebut, iklan apa namanya, waktunya berapa detik. Seperti tadi contoh analisis. Kemudian iklan ini menceritakan tentang zat tunggal atau zat campuran homogen atau heterogen. Itu oleh-olehnya untuk di rumah. Sebelum kita pulang, tolong pimpin doa. Yang mau memimpin doa silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.